Masih di tengah situasi yang cukup menantang begitu ya, ada perang tarif antara Amerika Serikat dan juga China dan ini juga tentunya berdampak kepada perdagangan global. Bagaimana Anda melihat dampak dari penundaan tarif impor oleh Presiden Trump ini terhadap pergerakan harga Bitcoin dan utamanya aset-aset kripto? Mmm, Setuju Mbak Sinta, secara general saya rasa kan memang dengan adanya penundaan tarif impor ini kita lihat, sebenarnya menciptakan sentimen pasar yang cukup positif gitu ya, termasuk juga, pasar di kripto di Indonesia. Kita lihat dengan kondisi saat ini sebenarnya, ada kecenderungan bagaimana ketegangan geopolitik dan juga kebijakan perdagangan saat ini sedikit meredah gitu, dan tadi sebenarnya sudah sempat di-share juga sama Mbak sebentar dikit gitu ya, melihat adanya pengembangan daripada users Indonesia untuk aset kripto, kita melihat bahwa sebenarnya investor atau trader di Indonesia ini saat ini ingin mencari alternatif penyimpanan nilai tersebut. Salah satunya kalau di aset kripto itu ada Bitcoin yang sering disebut sebagai safe haven digital gitu. Terutama di kondisi yang saat ini kalau kita lihat seperti ada ketidakpastian makroekonomi. Jadi waktu kita lihat dengan adanya pergerakan user di Indonesia saat ini yang semakin tinggi, ini sebenarnya kondisi ini memperkuat minat investor untuk berinvestasi di aset-aset non tradisional gitu. Karena kalau kita lihat dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional yang saat ini mungkin banyak digunakan, mereka itu biasanya lebih terpengaruh terutama dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini ada kecenderungan untuk adanya perubahan. Baik Mbak, lalu bagaimana Anda menyesuaikan portofolio investasi Anda dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan perdagangan global seperti saat ini? Saya rasa tidak hanya saya nih Mbak Sinta, tapi teman-teman investor, traders dalam negeri saat ini udah sangat jago-jago. Kalau kita lihat dengan ada kondisi saat ini, teman-teman investor dan traders biasanya banyak melakukan diversifikasi, baik itu asetnya yang semakin banyak ataupun lintas sektor. Kita tahu saat ini bahkan aset digital atau aset kripto itu sendiri sudah semakin banyak jenisnya, sudah semakin banyak yang bisa dipilih oleh investor dalam negeri gitu ya. Sehingga biasanya selain satu melakukan diversifikasi, alokasi strategis juga yang cukup seimbang. Karena kalau kita lihat saat ini banyak project-project Web3 gitu ya, berbasis teknologi yang saat ini sudah menggunakan contohnya aset-aset real, jadi tokenisasi berbasis aset nyata, berbasis infrastruktur yang bisa dilihat gitu ya, bisa nyata sehingga bisa lebih memberikan rasa kepercayaan. Namun saya rasa tetap dalam negeri kita harus lebih mengedukasi diri, tadi juga sudah sempat dibahas bagaimana untuk melihat korelasi antara kita lihat indeks pasar tradisional dengan pasar kripto gitu kan. Meskipun saat ini kita bisa memberikan melihat bahwa kripto semakin terkait dengan dinamika global, tapi kripto itu sendiri sebenarnya memiliki volatilitasnya yang internally atau tersendiri gitu ya, tidak secara langsung berkorelasi dengan apa yang terjadi saat ini. Baik, tapi menurut pandangan Anda apakah dukungan dari figur politik seperti misalnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini bisa mendorong percepatan regulasi positif ya untuk pelaku usaha seperti Anda? Apalagi tadi Anda menyampaikan bahwa volatilitas di Bitcoin dan juga kripto ini boleh dikatakan tidak bisa ditebak begitu ya. Bagaimana Anda melihat ini? Saya rasa pasti positif, ada positifnya, Mbak Sinta, dengan adanya seorang tokoh. Trump adalah seorang individu atau seorang tokoh yang cukup influential di globally gitu ya, dengan banyaknya diskusi yang saat ini secara publik disampaikan, tentu saja bisa mendorong regulasi tentu saja yang lebih jelas, mendukung bagi industri aset kripto. Kita melihat tekanan-tekanan politik, ruang-ruang dialog yang saat ini lebih besar antara regulator dan pelaku industri. Meskipun saya rasa saya cukup confident untuk menyampaikan Indonesia malah cukup early ya dalam melakukan regulasi gitu. Jadi dengan adanya peristiwa semacam ini sebenarnya Indonesia sudah lebih di posisi yang lebih terdepan. Kita sudah punya regulasi terkait aset kripto, pengawasan terkait aset kripto yang sudah lebih clear dari sejak tahun 2018, 2019 gitu. Dan dengan adanya sinyal-sinyal positif semacam ini dari tokoh-tokoh internasional tentu saja memberikan saya rasa legitimasi dan juga kepercayaan terhadap sektor kripto, terutama sebenarnya di market domestik. Tadi kalau dengar ada peningkatan users di beberapa minggu terakhir, saya rasa ini juga menunjukkan bagaimana kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap suatu produk dari teknologi baru, yaitu ada di Indonesia seperti aset kripto saat ini sudah semakin dipercaya dan mudah untuk mulai trading maupun investing saat ini di Indonesia dalam aset kripto. Baik, tapi menurut kacamata Anda efek domino dari narasi pro kripto dari seorang tokoh politik ini terhadap adopsi jangka panjang industri kripto seperti apa? Saya rasa satu yang bisa kita lihat paling dekat sebenarnya mempercepat adopsi nih Mbak Sinta, gitu ya, baik dari sisi institusi maupun retail. Jadi di Indonesia saat ini kita sudah punya regulasi, kalau dulu beberapa tahun sebelumnya, mmm,
investor aset kripto itu hanya dalam bentuk retail atau individu, sekarang perusahaan sudah bisa menjadi bagian sebagai investor di aset kripto gitu. Dan dengan tadi kita bahas lagi mengenai pemimpin politik yang sekarang sudah mulai mengangkat pentingnya inovasi-inovasi teknologi baru, salah satunya ada blockchain dan juga produknya yaitu potensi kripto, terutama sebenarnya di sistem keuangan masa depan. Jadi sebelumnya aset kripto itu di Indonesia diklasifikasikan sebagai komoditas, saat ini sebagai instrumen keuangan, bagian dari aset keuangan digital gitu ya, sehingga akan menjadi bagian dari sistem keuangan di Indonesia gitu. Dan saya rasa dengan adanya narasi-narasi pro kripto, tentu saja pelaku industri akan semakin yakin untuk berinovasi, masyarakat umum semakin berani untuk menggunakan, dan juga semakin teredukasi karena tadi diskusi-diskusi ini dilakukan di forum-forum cukup publik. Dan harapannya ya tentu efeknya adalah peningkatan minat tadi investasi, muncul layanan baru dari dari inovasi-inovasi yang sedang dikembangkan. Bahkan juga saya rasa saat ini kan kita sudah punya inisiatif kebijakan di tingkat legislatif, kita sudah punya Undang-Undang P2SK yang secara spesifik mengatur mengenai aset kripto. Cuman saya rasa untuk pergerakan yang semakin positif, tentu saja narasi yang saat ini sedang berjalan harus tetap konsisten dan juga perlu dukungan konkret sebenarnya dari pembuat kebijakan dalam negeri. Baik, apakah menurut Anda narasi-narasi pro kripto atau kebijakan-kebijakan pro kripto ini bisa memberikan legitimasi yang lebih ya bagi industri kripto atau malah mungkin ke depannya bisa saja menimbulkan tantangan baru? Saya rasa ini bisa dua-duanya. Dalam arti kita lihat saat ini regulasi yang ada di Indonesia cukup berpihak atau setidaknya sudah sangat inklusif terhadap teknologi blockchain dan di bawahnya ada aset kripto gitu ya. Tentu saja tadi memberikan legitimasi. Tantangan yang saya rasa bisa muncul adalah bentuk pengawasan yang harus dilakukan yang ideal. Karena ini salah satu produk teknologi baru. Tidak hanya di Indonesia, saya rasa negara-negara di Asia pun masih sedang belajar untuk bagaimana bisa melakukan membuat regulasi yang baik, melakukan pengawasan yang ideal. Karena kalau kita ngomongin produk-produk aset kripto, ini adalah produk yang sifatnya bisa diakses globally, tidak hanya di Indonesia. Jadi pengawasannya punya tantangan tersendiri saya rasa di Indonesia. Tata kelolanya juga yang harus clear dan jelas untuk memastikan tadi ya inovasinya bisa terus berkembang, teman-teman dalam negeri bisa terus berkembang, bisa berdaya saing. Karena kalau kita ngomongin pelaku usaha dalam negeri, mereka tidak hanya bersaing bersama dengan lokal players dalam negeri, tapi mereka juga harus mempunyai daya saing, harus bisa bersaing dengan global players yang saat ini dengan mudah sebenarnya diakses di Indonesia. Gitu. Jadi pengawasan tata kelola ini menjadi salah satu tantangan yang saya rasa harus banyak diantisipasi oleh pembuat kebijakan. Dan juga dengan adanya sistem yang baik, pengawasan maupun tata kelola yang baik, harapannya nanti muncul peluang integrasi dari sektor formal, contohnya perbankan dan keuangan publik gitu ya. Jadi bisa ada integrasi yang lebih baik. Dan untuk pelaku industrinya dalam negeri dengan adanya harapan tersebut, saya rasa harus juga siap nih untuk meningkatkan standar kepatuhan yang lebih baik gitu. Kembali kalau saya rasa di Indonesia pelaku industri sudah cukup bersyukur gitu ya melihat banyak sekali ruang diskusi yang dibuka oleh saat ini pengawas aset kripto di Indonesia adalah OJK, banyak ruang diskusi yang dilakukan dengan tetap menekankan pada aspek perlindungan konsumen dan juga pasti stabilitas sistem keuangan.